Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Muryani. Saya mengajar di SMP Pangudilur Bintang Laut Surakarta. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja PPG 2021 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Sehat semua ya, Nak? Sehat, Bu. Ya, puji Tuhan. Berarti kalian harus selalu jaga kesehatan, minum vitamin, jangan lupa, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan ya. Cuci tangan kalian di air mengalir, kemudian pakai masker, jangan lupa kalau keluar rumah gitu ya, karena supaya kita terhindar dari virus corona gitu ya. Baik, oke, kita langsung mulai saja. Ibu minta tolong untuk berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Jadwalnya siapa? Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kita dalam pelajaran hari ini. Sekarang doakanlah kami semua agar bisa menyerap semua pelajaran ini dengan baik. Amin. Baik, anak-anak, Ibu. Dengar suara panggilan pertiwi, SMP Bintang Laut berbakti, ciptakan karya serta usaha demi kejayaan bangsa dan negara. Belajar tak pernah putus asa. Udah? Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, anak-anak, pembelajaran kita kemarin, kalau kemarin kita itu sudah belajar tentang namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa saja, Nak? Yang pertama itu siapa? Produksi. Produksi. Yang kedua distribusi. Dan yang ketiga Konsumen. iya, betul sekali, masih ingat ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang itu semua 3 macam tadi, produksi, distribusi, konsumsi, maka hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi, yaitu peran pelaku ekonomi rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi, gitu ya, Nak ya. Oke, baik. Kalau sudah, ini Ibu lihat di sini untuk absen, Clara sudah ada, Irene, kemudian Kathleen, Jason, kemudian Arung,
Niko, Alin, Clara, Clara Makaila, kemudian Grace, Vale, dan Frilia sudah masuk semua ya. Terima kasih. Nah, absen tadi sudah. Nah, sekarang Ibu akan membahas di sini tentang materi kita hari ini. Materi hari ini kita akan belajar tentang RTK dan RTP. RTK dan RTP itu apa? Maka Ibu akan share screen untuk PPT kita hari ini. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah ya? Udah, Bu. Udah. Baik, kita mulai. Sudahkah terlihat anak-anak? Nah, kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi ini ya, Nak ya. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan mengetahui dulu peta konsep. Supaya apa? Peta konsep itu kita lakukan, kita pahami, supaya kalian tahu pelajaran kita itu nanti sampai apa gitu ya, sampai kemana gitu ya. Kenapa sih kita mempelajari RTP dan RTK, Nak? Manfaatnya untuk kita itu apa? Ada yang tahu? Kenapa kalian mempelajari produsen? Kenapa kalian mempelajari konsumen? Itu supaya apa kira-kira? Biar Ayo, tahu prosesnya gitu, Bu. Alin, gimana, Nak? Kayak biar tahu prosesnya gitu, Bu. Apa sih? Oh ya, biar tahu Namanya. tuh prosesnya, tidak hanya tahu barangnya, tapi biar tahu prosesnya gitu ya, Alin ya. Pintar sekali, terima kasih, Iya, Alin. Bu. Nah, nanti dari RTP dan RTK ini, kita juga akan belajar tentang rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri, begitu ya, dan hubungan antar pelaku ekonomi, baik RTP, RTK, pemerintah, maupun luar negeri. Lanjut. Nah, tujuan kita hari ini, setelah melaksanakan pembelajaran PBL dan mengamati gambar tentang beberapa peran pelaku ekonomi, peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian dengan percaya diri dan tanggung jawab. Jadi nanti PBL itu maksudnya begini, nanti Ibu akan memberikan kasus pada kalian, dan kalian nanti memecahkan kasus itu, gitu. Jadi belajar dari menganalisis kasus, gitu ya, Nak. Nah, ini contoh dari apa namanya, seorang produsen dan seorang konsumen gitu. Kalau gambar yang pertama ini, saya pindahkan dulu. Gambar yang pertama itu, ini gambar apa, Nak? Orang membeli sepatu. Orang membeli sepatu. Betul. Dan yang ini, gambar dua. Orang memproduksi sepatu. Buat Ya, sepatu. buat sepatu. Nah, sekarang coba perhatikan. Mana yang produsen dan mana yang konsumen? Produsen yang gambar gambar satu, dua, konsumen yang gambar satu. Gambar dua, konsumen. gambar satu. Baik, coba Valen. Yang konsumen yang mana, Valen? Valen. Yang gambar satu. Oh iya. Clara, untuk produsennya gambar Kedua. pintar sekali. Oke, kita lanjutkan untuk melihat video. Nanti akan Ibu bagikan, dan nanti kalian akan saya breakout, nanti ada di kelompok-kelompok kecil gitu ya. Langkah kerjanya begini. Langkah kerjanya nanti kalian mengamati dulu, mengamati video yang akan Ibu berikan, kemudian menjawab pertanyaan yang ada, dan jawaban itu nanti dibuat PowerPoint-nya gitu ya, Nak ya, untuk dipresentasikan. Oke? Langsung saja kita masuk ke video kita ya, bentar. Silahkan dipahami nih. Oke, Ibu Kelihatan. share screen aja sebentar. Tuh, bagus-bagus kan? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, siap.
Tuh, bagus-bagus kan sepatunya? Silakan dipilih. Selain modis dan gaya, dijamin awet deh. Wah, pasang bagian atas sepatu kecetakan berbentuk kaki. Suntik lelehan polivinil klorida sebagai sol sepatu. Tunggu dan tara! Sepatu kanvas sudah jadi deh. Wah, keren-keren banget kan sepatu kanvasnya. Sepatu kanvas ini bisa bikin teman-teman unyil makin gaya dan makin kekinian nih. Yummy. Ayo. Sepatu ini berdiri tahun 1894 loh. Sedangkan di Indonesia ada sejak tahun 1939 alias 76 tahun yang lalu. Wah, sudah lama banget ya. Diawali dengan membuat bahan sol sepatunya yaitu PVC alias polivinil klorida. Campurkan PVC resin dengan bahan-bahan lain di mesin pencampur. Pencampuran juga disertai pemanasan. Suhunya mencapai 110 derajat Celcius. Nah, seperti inilah hasil pencampurannya. Selanjutnya, bubuk ini akan kita masukkan ke mesin pelet. Yap, mesin ini akan mencetaknya menjadi butiran seperti ini nih. Wah, butirannya masih menyatu. Banyak dan tipis. Jadi sepatu berbahan kanvas punya sirkulasi udara yang baik. Sip, upper sepatunya sudah jadi. Oke, lanjut ke tahap berikutnya yuk. Tahap ini adalah menyatukan bagian atas sepatu atau upper dengan bagian bawah sepatu. Kencangkan talinya ya. Biar makin pas kecetakan, pukul-pukul seperti ini. Baru deh, sepatu bisa dikeluarkan dari cetakan. Dalam 1 jam, mesin ini bisa menghasilkan 90 pasang sepatu loh. 60 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan bagian insole sepatu. Insole pun merekomendasi 35.000 sepatu loh. Aduh, kok susah? Pantas aja. Mau sampai kapan juga Miku nggak bakalan muat pakai ini sepatu. Ya ampun, Miku. Oke anak-anak, saya kira sudah cukup itu ya. Langsung saja, apakah ada pertanyaan untuk video tadi? Ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Enggak, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan breakout kalian menjadi 2 kelompok. Nanti silakan di-join ya, Nak ya. Sudah? Saya buka. Coba. Sudah ada join belum di situ? Sudah, Bu. Ya, silakan join dulu semua. Niko, ini ya, oke, baik. Halo, kelompok 1. Bagaimana? Tolong bagiin soalnya lagi nggak, Bu? Ya, Ibu akan bagi soalnya. Akan Ibu share screen di sini untuk soalnya apa saja. Ini ya. Yang pertama, video di atas itu menginformasikan tentang apa? Atau dari video di atas, informasi apa yang Anda dapatkan? Kegiatan apa yang dilakukan oleh video tersebut? Kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut? Analisislah peran apa saja yang dimiliki dari video tersebut, gitu ya. Sudah paham ini ya pertanyaannya ya, Nak ya? Nah, coba sekarang kelompok 1 silakan didiskusikan. Misalnya tadi pertanyaan pertama. Dari pendapatnya Vale apa, kemudian Clara apa, kayak gitu. Ada yang mau berpendapat? Vale, coba. Tadi dari video itu informasi apa yang kamu dapatkan, Nak? Cara membuat sepatu. Caranya bagaimana tadi? Caranya dari video itu? Bahannya apa saja tadi bahannya yang digunakan? Ada yang mau membantu nih tadi? Hah? Karet kalau nggak salah. Karet. Terus apa lagi?
Kalau nggak salah tapi PVC, Bu. PVC itu yang untuk alasnya. Oh, terus apa lagi? Kain ya untuk uppernya tadi ya, jangan lupa. Itu ya. Silahkan dibuat PPT-nya. Kanvas, Bu, kanvas. Oh iya, kanvas juga. Silahkan dibuat PPT-nya untuk didiskusikan bersama di sini supaya nanti menghasilkan apa namanya? Ya, oke? Ibu ke kelompok yang lain dulu. Kalian di sini dulu, baik-baik di sini ya, Nak ya. Ibu ke kelompok 2. Silahkan berdiskusi dulu. Kelompok 2. Mana ini? Ayo mukanya dilihatkan. Gimana tadi? Setelah lihat itu, Ibu share screen untuk ini dulu ya. Pertanyaannya dulu. Coba lihat di sini. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah. Yang pertama itu video di atas. Itu informasi apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau berpendapat? Silakan berdiskusi. Oh, nanti untuk kalian share screen, nanti untuk menjawab aja. Diskusi itu ya, dari pertanyaan ini kalian diskusikan gitu ya. Nggak apa-apa, nanti saya edit ini, saya potong nggak apa-apa. Gitu. Ibu stop share screen dulu, kita berdiskusi. Tadi yang pertama, disuruh mencari tuh informasi apa yang kamu dapat. Alin, tadi kamu lihat videonya, apa tanggapan kamu? Nah, informasi apa yang kamu dapatkan? Informasi tentang cara membuat sepatu, bahan-bahannya gitu. Oke, baik. Bahannya apa saja itu tadi, Nak? Apa ya, Bu, tadi, Bu? Apa? Karet. Terus apa lagi? PVC resin. Oh iya, betul. PVC resin. PVC resin. Oh, terus apa lagi? Kanvas. Kanvas, ya betul. Iya, berarti tadi memperhatikan ya. Terus setelah melihat itu, kamu jadi tahu ya proses membuat sepatu itu seperti apa gitu ya. Ya, silakan berdiskusi di sini. Nanti kalian share screen untuk kelompok 2 untuk ditampilkan di kelas. Oke? Baik, sudah 10 menit berlalu. Ibu akan stop. Ini untuk pertanyaan ketiga, apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut? Apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung peralatan tersebut? Apa saja yang dibutuhkan tadi itu, Nak? Irena? Iya, Bu. Maaf, tadi sinyalnya agak nge-lag, jadi agak telat masuknya. Oh ya, apa Kathleen? Tadi bahannya? Bahan-bahan, mesin untuk membuat. Terus bahan itu bisa bahan baku, bahan penolong gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 2 untuk diskusi hari ini. Ibu langsung leave room aja ya. Langsung leave breakout. Nanti kalian langsung di kelas umum ya. Nah, sekarang halo, Nak. Oke, anak-anak, coba kameranya dinyalakan. Kalian sudah masuk di main room ya, di kelas umum kita. Silahkan on cam, anak-anak. Ya, masih semangat ya. Baik, oke. Kita akan mempresentasikan satu persatu dari kelompok kalian, kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan share screen, siapa perwakilannya? Kelompok 1 dulu. Siapa yang mau share? Kelompok 2 dulu boleh, Bu? Oke, kelompok 2 dulu. Siapa yang mau share? Silahkan. Yang share Irena, yang presentasi Alin. Oke, siap. Silahkan. Ya, jadi saya langsung mulai, Bu. Oh ya, bisa langsung dimulai aja. Ya.
Jadi nomor 1 itu informasi yang kami dapatkan berdasarkan video tersebut adalah kami dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan sepatu itu dilakukan, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk proses produksi sepatu dan juga setelah barang jadi. Kemudian barang tersebut dijual di toko-toko. Nomor 2, kegiatan yang dilakukan pada video tersebut adalah kegiatan produksi dan konsumsi. Produksi, kegiatan adalah kegiatan membuat suatu barang. Di sini barang yang dibuat adalah sepatu. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Untuk mendukung kegiatan tersebut, produsen membutuhkan bahan baku, bahan penolong, tenaga untuk memproduksi. Konsumen membutuhkan uang untuk membeli barang. Nomor 4, peran produsen dan konsumen adalah memproduksi suatu barang, menjual barang hasil produksi, menyewa menggunakan faktor produksi, dan membayar pajak. Peran konsumen, 1, menerima penghasilan dari Oke, produsen. sudah sampai di situ aja. Baik, untuk kelompok 1, terima kasih. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu kelompok 2, Bu. Ini saya kah yang baca? Loh, Ya, silakan langsung aja, Nak. ya. Hasil kelompok 1. Berdasarkan video yang ditampilkan, informasi yang kami dapatkan antara lain. Berdasarkan video yang ditampilkan tadi merupakan suatu kegiatan produksi, yaitu kegiatan produksi 1. Dari hasil produksi tersebut, kemudian menjadi barang yang jadi dan dijual untuk mendapat keuntungan. Kegiatan yang dilakukan pada video tersebut. Kegiatan yang ada pada video tersebut antara lain adalah kegiatan produksi barang yang dilakukan oleh produsen. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Mari kita kasih semangat untuk kelompok 2. Yeay, bagus sekali tampilannya. Baik. Nah, sekarang kita akan cari tahu ini. Sebenarnya siapa itu PT, RTP, dan RTK? Nah, ini ya. Peran pelaku ekonomi. Pengertiannya di sini, pengertian pelaku ekonomi secara umum yaitu, Ibu besarkan dulu, perorangan atau badan yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia. Terus jenis-jenis pelaku ekonomi yaitu 1. Rumah tangga konsumen, RTK, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang dan jasa. Oke, lanjut aja. Kemudian pengertian dari RTK, itu sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, siapa saja yang termasuk di dalam RTK nanti dicari tahu. Kegiatan pokok rumah tangga konsumsi itu antara lain ini, Nak. Ya. Antara lain ada menerima penghasilan dari produsen yang berupa sewa, uang, gaji, bunga, dan laba, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka, dan sebagainya. Kemudian, kita lanjutkan rumah tangga produsen atau RTP, itu adalah rumah tangga produsen, itu kemudian kegiatan pokoknya apa saja? Ada 4 hal di sini yang Ibu sebutkan. Di sini ada 1, memproduksi dan menjual barang jasa, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi, menentukan pembelian barang modal, dan membayar pajak. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, Enggak, Bu. kalau tidak ada, kita langsung pada ini, refleksi dulu. Apa yang bisa kalian refleksikan pada kegiatan hari ini?
Ayo, siapa yang bisa merefleksikan hari ini? Kathleen? Cara membuat sepatu, Siapa? Nathanael? Gimana? cara membuat sepatu, Bisa tahu cara membuat sepatu itu bagaimana. Terus, bisa tahu cara membuat sepatu di pabrik, gimana? bisa tahu cara membuat sepatu yang itu loh, kayak urutan-urutan di Oh pabrik iya, gitu. tahap-tahapannya gitu ya. Oke, terima kasih Nathanael. Berikutnya apa? Tahu bahan-bahannya. Bahan-bahannya jadi tahu gitu ya. Oke, baik. Itu yang bisa kita apa namanya? Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini? Jason, kesimpulannya apa, Nak? Coba. Yang bisa kamu simpulkan dari tampilan video tadi? Atau apa yang Ibu sampaikan tadi? Mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sepatu. Oke, baik. Terus, Vale, kesimpulannya? Mengetahui tugas produsen. Mengetahui tugas produsen. Pelaku produsen itu ngapain aja gitu ya. Oke, baik. Itu kesimpulan yang kita dapatkan sekarang. Baik, sekarang kita akan setelah kita memperoleh informasi ini, memperoleh pengetahuan tentang. Nah, sekarang setelah ini Ibu akan membagikan soal kepada kalian untuk kalian kerjakan nanti di Google Form yang akan Ibu bagikan. Linknya akan Ibu share di WA Group ya, Nak. Nanti dikerjakan paling lambat pukul 21 dikirimkan ke Ibu. Oke, anak-anak? Baik. Besok pertemuan yang akan datang kita masih akan belajar tentang peran pelaku ekonomi, tapi peran pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri, gitu ya. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Silakan berdoa. Ya, oke. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas bimbingan-Mu yang telah diberikan kepada kami satu kelas ini. Kami bisa belajar dan menerima materi-materi